Welcome to Carvagaza and let's talk about cars. Sekarang kami sedang diundang oleh PT Hyundai Motors Indonesia untuk berkunjung ke pabrik mereka yang ada di Indonesia, yaitu Hyundai Motors Manufacturing Indonesia. Ini adalah basis produksi berskala besar pertama Hyundai di Indonesia yang akan menjadi tempat lahirnya beberapa model baru atau model-model andalan Hyundai di tanah air. Nah, jadi pada kesempatan ini kami selain diajak untuk tur fasilitas pabrik untuk melihat apa aja fasilitas produksi yang ada di pabrik besar ini, kami juga diberi kesempatan untuk mencoba langsung mobil terbaru dan mobil pertama yang akan diproduksi oleh Hyundai dari Indonesia. Ini adalah Hyundai Creta yang baru meluncur di bulan November tahun lalu, tepatnya di Gias 2021. Nah, pada kesempatan ini, walaupun kesempatan singkat, kita akan coba langsung bagaimana performa, kenyamanan, dan beberapa fitur andalan dari Hyundai Creta yang membuatnya bukan hanya sebagai SUV dengan harga paling terjangkau dari seluruh lineup Hyundai saat ini, tapi juga dibekali dengan rangkaian fitur dan teknologi canggih. Seperti apa lengkapnya? Ya udah, kita langsung aja coba mobil ini. Sebenarnya untuk first drive Hyundai Creta di area dekat pabrik Hyundai Motors Manufacturing Indonesia ini lumayan terbatas. Bukan hanya di proving ground, tapi bisa keliling ke sekitar pabrik juga. Jadi kita bisa lumayan banyak explore gimana performanya, kenyamanannya, sampai fungsi beberapa fitur keselamatan canggih dari Hyundai Creta ini. Ya, impresi pertamanya, mobil ini punya transmisi IVT yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari transmisi jenis CVT untuk otomatiknya. Kalau biasanya transmisi CVT itu halus banget, lembut banget, di Hyundai Creta ini kerasa tetap halus, tapi untuk delivery output mesinnya itu torsinya kerasa lebih padat dibandingkan mobil-mobil CVT biasanya. Jadi untuk akselerasi mungkin dari awal itu bisa lebih cepat untuk nambah kecepatannya. Terus selain itu, mobil ini juga kerasa benar-benar refine untuk suspensinya. Bantingannya firm, tapi ayunannya juga halus, nggak terlalu banyak goyang atau body roll. Terus ini juga putaran setirnya rasa padat, berisi, jadi nggak kosong banget walaupun electronic power steering. Jadi lebih enak lah kalau mobil ini diajak lumayan ngebut atau manuver dalam kecepatan tinggi ya. Terus sekarang kita lagi di trek lurus panjang, kita akan coba akselerasinya pakai mode transmisi manual simulated ya. Ini CVT, jadi sebenarnya nggak ada gear. Jadi perpindahan giginya tuh kayak disimulasiin permainan roda di beltnya. Oke, kita coba akselerasi. Kita gaspol. Ya, suara mesinnya benar-benar kedengeran teriak kencang di atas 5000 rpm. Dan dapat kecepatan 100 km per jam juga lumayan cepat, walaupun kita nggak ada hitung-hitungannya berapa detik, tapi lumayan akselerasinya untuk SUV 1500 cc dengan transmisi IVT untuk dapat kecepatan 100 km per jam ya. Kemudian yang juga kerasa di mobil ini adalah kekedapannya bagus banget, road noise-nya, kemudian suara angin, sampai mungkin suara apa ya, cipratan air di spatboard tuh hampir nggak kedengeran ke dalam kabin. Dan kalau denger beberapa kali tadi ada suara peringatan, itu suara dari fitur yang memperingatkan kita untuk nggak keluar lajur di jalanan. Kemudian walaupun mobil ini dari luar kelihatan padat, tinggi dan lebar, sebenarnya untuk nyetir feelingnya masih
compact. Feelingnya itu ya masih mirip kayak kalau kita nyetir hatchback segede Yaris atau City hatchback mungkin ya, cuma lebih tinggi aja. Terus bodinya lebih lebar, atapnya lebih tinggi, jadi lebih praktikal untuk ngajak mobil ini ekspor. Nah itu seperti saya bilang tadi, ayunan suspensinya juga halus untuk lewati jalannya bergelombang. Jadi mungkin bukan hanya pengemudi, ayunan suspensinya nggak bikin penumpang gampang mabok ya, kalau misalnya kita lagi perjalanan jauh terus lewat jalan yang nggak begitu bagus. Nah ini bisa dengarkan suara noise dari ban kalau lagi lewat jalan yang lagi bumpy. Kita coba lagi pindah ke mode sport tanpa ganti gigi manual. Jadi di mode sport dengan mode otomatis, transmisinya ngasih perpindahan gigi itu hampir nyentuh red line di atas 6000 rpm. Dan yang seperti saya bilang tadi, emang untuk nyentuh kecepatan 100 km per jamnya cukup singkat untuk si Hyundai Creta ini. Dan kalau untuk perpindahan mode berkendaranya, sistemnya itu cuma ngubah mapping dari mesin. Jadi mesin jadi lebih lebih bebas untuk naik sampai RPM setinggi-tingginya. Sementara kalau untuk ke mode Eco ya dia akan lebih ditekan RPM-nya di putaran bawah, jadi nggak terlalu teriak. Sementara kalau mau kombinasi antara sport, comfort, dan eco, pasang aja modenya ke smart. Nah, jadi itu dia first impression, first drive singkat juga untuk Hyundai Creta. Ini juga varian paling tinggi, yaitu Prime yang dicoba untuk kesempatan kali ini. Jadi ini adalah produk yang punya kualitas menarik. Driving quality-nya itu benar-benar refine dibandingkan mungkin model yang juga jadi saudara kembarnya, Kia Seltos. Menurut saya ini punya kualitas pengendaraan yang lebih bagus. Kemudian handlingnya juga menarik, performanya juga cukup nyaman untuk menjadi mobil yang mungkin akan lebih banyak digunakan di dalam kota. Fitur-fiturnya juga punya potensi yang lebih bagus lagi. Apalagi kalau misalnya kita dapat unit testnya nanti untuk bisa direview lebih panjang, dites lebih jauh lagi, kita akan coba juga bagaimana fungsi dari berbagai fitur keselamatan yang ada di Hyundai Creta, terutama fitur Blue Link yang juga bisa diakses melalui Bluetooth, bukan hanya dari HP, tapi juga untuk bisa mengakses atau memberikan pertolongan saat kondisi darurat, misalnya kita mengalami kecelakaan dengan mobil ini. Oke, jadi itu dia first drive untuk Hyundai Creta di pabrik Hyundai Motors Manufacturing Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel The Official Auto, main-main ke website carvaganza.com, auto.com, dan sigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.